Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Bernaros Kewatulit, NIM 18030300105 dari kelas Sosiologi C semester 6 reguler pagi. Pada hari ini saya akan menyampaikan tugas review buku ketiga dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Buku yang akan saya review di sini yakni Hak Milik di Rusia Pasca Soviet, Kekerasan, Korupsi, dan Permintaan Hukum karya Jordans Gansmorse. Langsung saja, bab pertama, Kekerasan, Korupsi, dan Tuntutan Hukum. Di seluruh dunia, perusahaan menerapkan berbagai strategi untuk mengamankan hak milik. Sebagaimana diakui sejak pekerjaan perintis Macaulay pada tahun 1963, banyak dari strategi ini tidak bergantung pada lembaga hukum formal. Di Indonesia, perusahaan keamanan swasta tidak hanya memenuhi tugas yang lebih biasa untuk menjaga tanah dan bangunan, tetapi juga menawarkan berbagai layanan, termasuk intimidasi bisnis saingan klien. Bahkan di beberapa negara paling berkembang di dunia, dalam perekonomian terbuka, perusahaan sangat bergantung pada paksaan swasta. Selain kekerasan, perusahaan seringkali mengandalkan korupsi untuk mengandalkan properti dan menawarkan pembayaran informal kepada pejabat negara untuk perlindungan atau untuk penggerebekan ilegal terhadap pesaing. Sarjana hukum terkemuka telah menekankan bahwa penggunaan kekerasan dan korupsi merusak lembaga hukum formal, sedangkan penggunaan lembaga pengadilan dan penegakan hukum memperkuat efektivitas lembaga formal dan relevansi. Jika ini benar, strategi tegas untuk mengamankan properti memiliki konsekuensi penting untuk pembangunan aturan hukum dan mengidentifikasikan faktor-faktor yang menentukan apakah perusahaan yang menggunakan strategi ilegal atau legal adalah yang paling penting. Sepanjang periode di mana perusahaan Rusia semakin beralih ke lembaga hukum formal, banyak pengamat bersikeras bahwa pelanggaran hukum di Rusia tetap lazim seperti sebelumnya. Dan sementara beberapa perusahaan di Rusia secara langsung menghadapi murka Putin atau rekan-rekan dekatnya, mereka menghadapinya mulai dari ancaman terhadap hak milik mereka dari pejabat negara tingkat bawah. Dengan membawa peran perusahaan dalam pengembangan institusi yang efektif, buku ini berangkat ke arah yang sangat berbeda dari kebanyakan studi yang ada tentang hak milik. Ada kesepakatan luas di antara pembuat kebijakan dan sarjana, sama seperti lembaga, untuk dapat melindungi properti hak yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hampir semua studi terkemuka tentang hak milik, sebagaimanapun, berusaha untuk memahami keamanan properti dengan menganalisis kondisi di mana para penguasa dan pemerintah mengembangkan lembaga yang lebih efektif. Sebaliknya, buku ini menunjukkan bahwa suplai lembaga hukum formal adalah suatu keharusan, tetapi seringkali tidak cukup dengan kondisi bagi perusahaan untuk beralih dari paksaan hukum. Buku ini menawarkan teori permintaan institusional dan kerangka kerja yang mengintegrasikan sisi penawaran dan permintaan dari keamanan properti. Pertama, berpendapat bahwa
kelangkaan kapasitas hukum negara dapat menghambat penggunaan perusahaan hukum. Peningkatan kapasitas seringkali tidak meningkatkan kemauan perusahaan untuk memanfaatkan lembaga hukum formal. Untuk saat ini, ilustrasi skema evolusi perusahaan Rusia sebagai strategi untuk mengamankan properti menawarkan titik awal untuk mendatangkan analisis. Di salah satu ujung spektrum adalah strategi keamanan properti yang mengandalkan paksaan yang diberikan oleh aktor swasta. Ketergantungan luas perusahaan Rusia pada awal tahun 1990-an tentang layanan yang diberikan oleh kelompok kejahatan terorganisir dan badan keamanan swasta seringkali dikelola oleh mantan militer, penegak hukum, atau personil KGB yang memberikan kasus strategi yang paling jelas berdasarkan paksaan pribadi. Kita masuk pada bab 2, penawaran dan permintaan kelembagaan. Pemanfaatan pengadilan dan hukum oleh perusahaan penegakan hukum di sisi lain memperkuat efektivitas dan relevansi lembaga formal. Akibatnya, strategi yang digunakan perusahaan untuk mengamankan properti memiliki konsekuensi penting bagi supremasi hukum dan yang lebih secara luas untuk prospek pembangunan negara dari masyarakat yang ingin berkembang lembaga negara formal yang lebih efektif. Buku ini menawarkan teori permintaan institusional yang menawarkan wawasan ke dalam strategi perusahaan serta kerangka properti. Untuk mengembangkan kerangka ini, bab pertama memperkenalkan tipologi dari berbagai jenis strategi keamanan yang digunakan oleh perusahaan. Bab ini kemudian membahas 3 cara atau faktor kunci mempengaruhi pilihan strategi keamanan properti perusahaan. Ada studi tentang hak milik berfokus pada faktor pertama, yaitu kapasitas hukum negara, dan menyarankan agar penyediaan hukum formal yang efektif institusi adalah penentu utama dari strategi perusahaan. Sebaliknya, file kerangka kerja maju di sini menunjukkan bahwa tidak adanya negara tanpa kapasitas hukum yang menghalangi penggunaan hukum oleh perusahaan, meningkatkan kapasitas secara berkala, dan tidak memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengubah strategi mereka untuk keamanan properti. Dengan kata lain, pasokan kelembagaan tidak otomatis mendorong permintaan kelembagaan. Bagian saat ini membahas 3 strategi untuk mengamankan properti. Secara umum, strategi keamanan properti terbagi dalam 3 kategori yang menjangkau spektrum dari sumber paksaan swasta hingga negara bagian sebagai berikut. Yang pertama, pemaksaan pribadi, yakni strategi pemaksaan swasta yang bergantung pada aktor swasta dengan kapasitas untuk menggunakan kekerasan untuk mengamankan properti. Yang kedua, pemaksaan korup, yaitu strategi pemaksaan korup yang bergantung pada aktor negara yang menggunakan kekerasan tanpa memperhatikan perbedaan antara pasangan dan paksaan tidak sah. Yang ketiga, pemaksaan hukum,
yaitu strategi pemaksaan hukum yang mengandalkan aktor negara yang menggunakan paksaan, terutama sesuai dengan aturan formal. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya bawakan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.